Shalom saudara-saudari, sangat bersuka cita bersama dengan kalian dalam kebaktian BM online pada hari ini. Minggu lalu Brother Daniel berkhotbah tentang kuasa satu benih yang diambil dari perumpamaan biji sesawi. Dan saya berdoa setiap kita telah menjadi benih dan mulai bertumbuh dimanapun Tuhan meletakkan kita. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai kuasa yang membawa pengaruh berdasarkan perumpamaan ragi. Yesus mengajar prinsip-prinsip kerajaan surga melalui perumpamaan ragi dan adonan. Mari kita baca dari Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa, bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan jadikan kami seperti tanah yang subur dan dapat bertumbuh bersama dengan firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu sebagai alat untuk membawa firman-Mu Tuhan Bapa, dan akan menjamah setiap hati yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Oke. Dari perumpamaan ragi dan adonan ini, kita dapat melihat 3 prinsip yang dapat kita ambil. Pertama yaitu kuasa permulaan kecil. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan, dikatakan bahwa hal kerajaan surga seumpama ragi. Prinsip pertama adalah kuasa permulaan kecil. Ragi sedikit sudah cukup untuk mengerjakan adonan yang banyak. Kadang saya akan buat roti di rumah. Untuk tepung 500 gram, saya hanya meletak 2 sudu teh ragi. Dan adonan itu akan mengembang menjadi 2 kali ganda. Ragi itu adalah prinsip permulaan kecil. Janganlah kita memandang rendah kepada permulaan yang kecil. Yesus bermula dengan 12 muridnya. Setelah Yesus naik ke surga, hanya 120 murid yang berdoa di ruangan atas. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka dan bergerak di hati orang-orang, gereja berkembang dan berlipat ganda di Yerusalem dan menyebar ke seluruh dunia. Hari ini, berita baik Yesus telah tersebar hampir ke seluruh pelosok dunia. Dari 7,8 bilion orang di dunia, kira-kira 1/3 atau 2,5 bilion penduduk di dunia telah percaya kepada Yesus. Gereja kita di Kuching juga bermula dari awal yang sederhana. Pada bulan Mac 1992, 6 orang berkumpul di rumah Pastor Simon Eng. Itu adalah kebaktian pertama. Kemudian, kebaktian BM dirintis oleh Pastor Abbott. Berapa di antara kalian masih ingat Pastor Abbott? Dan diikuti dengan kebaktian Iban yang dirintis oleh Kakak Margreta. Ingat kan Kakak Margreta? Amen. Jadi pada awal tahun 2020, daripada perintisan dari permulaan yang kecil, sebelum COVID-19, jumlah jemaat Hope Kuching secara keseluruhan kira-kira 1.000 orang. Dan semua itu bermula daripada 6 orang. Hari ini marilah kita lihat kehidupan kita. Kadang kita berpikir, saya bukan siapa-siapa, tidak banyak yang dapat saya lakukan. Kita berpikir untuk membawa pengaruh yang besar ke dalam masyarakat dan dunia harus dengan perbuatan yang besar. Tidak, saudara-saudari, hari ini kita dapat lihat bagaimana Yesus menggunakan ragi sebagai perumpamaan perkara kecil dapat membawa impact yang besar bagi dunia. Kita dapat memulai dari life group kita, teman dekat kita, bermula dari awal yang sederhana. Dan jika kita taat dan setia, kita akan melihat pertumbuhan. Amin. Dan prinsip yang kedua yang dapat kita lihat daripada perumpamaan ragi ini adalah kuasa untuk perubahan positif. Kita lihat dari kata di adonan diadukkan ke dalam tepung. Untuk ragi bekerja dengan mengambil sumber dari adonan. Apabila ini berlaku, karbon dioksida dan alkohol dibebaskan. Dan kita dapat melihat kesannya apabila adonan itu mulai naik. Roti yang dibuat dari ragi akan terasa lebih enak, mempunyai tekstur yang lebih baik, dan bau yang lebih sedap. Demikian juga kerajaan surga yang membawa pengaruh positif. Sebagai orang yang beriman,
kita juga dapat membawa perubahan positif di mana saja kita berada. Keluarga kita, contohnya sebagai ibu bapa, marilah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena nilai moral bermulai dari rumah. Dan di sekolah and college, masa sekolah dan college boleh memberi impak yang besar dalam kehidupan. Banyak di antara kita yang melayani dengan setia hari ini mengenal dan percaya kepada Yesus semasa kita belajar. Betul kan? Ingatlah bagaimana hidup kita menerima pengaruh positif dari orang yang menjangkau kita dulu. Saya berasal dari keluarga yang beragama Buddha. Saya masih ingat seorang kawan menjangkau saya dan saya menerima Yesus saat itu. Dan saya sangat suka membaca cerita-cerita Alkitab. Saya akan simpan uang saku untuk beli buku-buku rohani. Tetapi saya harus mensembunyikannya karena mama saya tidak boleh tahu. Suatu hari, mama saya menemukan buku-buku saya di bawah bantal. Dia sangat marah. Itulah pertama kali saya ditampar oleh mama saya dan didisiplin karena itu. Tetapi saya tetap percaya secara sembunyi dan saya belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dari perubahan sikap kakak, abang, dan saya, akhirnya mama saya menerima Yesus. Dan itu setelah 10 tahun kami berdoa dan beriman, percaya bahwa Tuhan akan menjamah mama saya. Dan itulah pekerjaan ragi Kristus di dalam keluarga saya. Karena mama saya melihat perubahan di dalam kehidupan kami adik-beradik. Anda juga boleh membuat perubahan positif dimanapun Anda berada. Mulai dari keluarga Anda, jiran, tempat kerja Anda, dan menyebar kepada masyarakat, sehingga dimanapun kita berada, lingkungan kita akan menjadi nyaman dan indah. Ada satu kata-kata hikmat daripada Mother Teresa. Tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar, tetapi kita semua dapat melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Tolong katakan kepada orang sebelah kanan kiri kalian di rumah, kamu dapat melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Amen. Prinsip yang ketiga adalah kuasa penerobosan dari dalam. Ragi dicampur ke dalam adonan sehingga kamir. Ini menggambarkan kita berada di dunia, tetapi bukan milik dunia. Bagaimana Sarawak menjadi negeri majority Kristen bermula dari tahun 1848 di bawah pemerintahan James Brooke. Para misionaris pertama yang tiba di Sarawak kebanyakan beragama Anglican, Catholic, Methodist. Mereka mendirikan gereja, mereka membina sekolah, dan membawa nilai kekristenan dalam masyarakat. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kerja perintisan orang-orang putih. Walaupun dicampur adukan dengan agenda ekonomi dan politik, mungkin itu adalah cara Tuhan untuk membawa Injil. Dan hari ini kita melihat nilai-nilai Kristen telah menjadi bagian budaya di dalam kehidupan masyarakat di Sarawak. Di buku Wahyu dikatakan, di ayat pasal 7 ayat 9 sampai 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala suku bangsa, kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Itulah kerinduan hati Tuhan untuk melihat banyak jiwa datang kepadanya, berdiri di hadapan tahta anak domba. Dan itulah kerinduan perintis terdahulu. Marilah kita melanjutkan apa yang telah dimulai oleh perintis-perintis kita terlebih dahulu. Karena kepercayaan kepada Yesus bukanlah kepercayaan orang barat. Ia adalah untuk semua orang, termaksud kamu dan saya. Dan siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Sama seperti Yesus yang turun dari surga menjadi manusia, agar manusia dapat membuka hati mereka dan menjadi ragi bagi manusia. Begitu juga dengan kita.
Mari kita membuat penerobosan, perintisan mulai dari bangsa kita, suku dan kaum kita. Karena kitalah yang dapat membawa penerobosan dari dalam seperti ragi. Saya percaya Tuhan dulu membawa saya ke Kuching 20 tahun yang lalu. Karena Tuhan menyiapkan saya membawa penerobosan bagi pelajar-pelajar Indonesia yang datang ke Kuching 3 tahun kemudian. Karena kerusuhan di Indonesia di tahun 1998. Kenapa? Karena saya juga orang Indonesia. Maka mereka dapat mengidentifikasikan diri mereka dengan saya. Sehingga hati mereka lebih mudah terbuka untuk menerima saya dan kemudian menerima Yesus dalam hidup mereka. Karena itu saudara-saudari, saya mau mendorong kita semua mulai menjangkau dan memuridkan orang-orang tempatan yang berbahasa dan berlatar belakang yang sama dengan kita. Orang Iban, kalianlah yang dapat menjangkau orang Iban. Orang Bidayu, kalian juga dapat menjangkau orang Bidayu. Dan banyak lagi suku bangsa di Sarawak ini. Mereka perlu Tuhan. Dan Tuhan mau memakai Anda. Tetapi jangan pula kita terbatas dengan orang yang sama bangsa dengan kita saja. Tuhan saat ini memakai Brother Daniel dan saya untuk menjangkau suku bangsa yang berbeza dengan kami. Saya masih ingat pertama kali kami pergi misi ke Rumah Panjang bersama dengan anak-anak kami. Masa itu Ben masih berusia sekitar 5 tahun. Kami pergi dengan iman dan kami bergaul bersama. Walaupun berbeza suku bahasa, tapi kami belajar dan bermain dan bersekutu bersama. Saya masih ingat satu gambaran yang sangat indah. Saat itu, ketiga anak kami berbaris bersama penduduk kampung masa makan malam. Mereka ikut saja barisan untuk ambil makanan di meja. Dan kemudian mereka duduk dan makan daun ubi dan nasi. Sekarang daun ubi menjadi kesukaan mereka. Itu adalah gambaran yang indah bagaimana kita dapat beradaptasi pada saat kita mau membuka hati kita bagi bangsa dan suku yang berbeza. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Di Mazmur 2 ayat 8 dikatakan, "Mintalah kepadaku, maka bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Kita juga dapat membawa penerobosan kepada orang yang bukan bangsa kita. Karena itu hanya perlu membuka hati kita. Satu hal yang saya mau mengingatkan kita yang sudah mengenal Kristus. Ada kalanya ragi tidak memberi kesan. Kenapa? Karena ragi sudah mati atau belum diaktifkan. Marilah kita memeriksa kehidupan kita. Apakah ragi di dalam hidup kita telah mati atau sudah tidak aktif lagi? Jika itu adalah kita, mari kita berseru kepada Tuhan untuk mengaktifkan ragi dalam diri kita. Selain berseru, apa yang dapat kita lakukan yaitu berada bersama dengan orang-orang yang dapat mendorong kita, yaitu orang-orang yang seiman, agar kita dapat saling membangun iman satu sama lain. Inilah 3 prinsip yang kita dapat pelajari dari ragi. Inilah prinsip kerajaan. Marilah kita mulai dari permulaan yang kecil yang membawa pengaruh yang positif dan mulai dengan penerobosan dari dalam. Seperti bagaimana Yesus datang ke dunia ini, dia memuridkan 12 murid dan murid-muridnya melanjutkan apa yang Yesus lakukan dan berlipat ganda. Bersamaan gereja kita fokus kepada perintisan. Saya percaya setiap kita dapat terlibat. Kita hanya perlu membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan mengaktifkan ragi dalam diri kita. Marilah kita minta pada Tuhan bangsa, suku bangsa, kumpulan orang-orang, dan kita dapat mulai dalam hidup kita, keluarga kita, dan juga life group kita. Kemudian berkembang di Bandar Kuching, Sarawak, Malaysia, dan seluruh dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap terima kasih atas firman-Mu.
Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa setiap kami adalah seperti ragi. Pakailah kami Tuhan untuk membawa ragi Yesus, supaya dunia dapat mengenal Engkau. Walaupun kami hanya seorang yang kecil dan biasa-biasa saja, tetapi karena Yesus bersama kami memiliki kuasa yang membawa pengaruh dimanapun Engkau meletakkan kami. Hidup kami di dunia ini akan lebih bermakna pada saat kami tinggal di dalam-Mu dan hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Dan bagi kawan-kawan kami yang mendengarkan firman-Mu dan saat ini belum mengenal Yesus, kiranya bukalah hati mereka Tuhan untuk menerima ragi Yesus, sehingga mereka dapat mengenal dan mengalami pengaruh positif dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena telah mendengarkan khotbah hari ini. Marilah kita mengaplikasikan firman Tuhan, sehingga kita bukan hanya jadi pendengar, tetapi juga pelaku firman Tuhan. Jumpa minggu hadapan.